Halo, assalamualaikum, selamat siang bola kebun di seluruh Nusantara. Jumpa lagi sama saya Nanang Afid selaku owner dari Emina Garden Semarang. Kali ini kita pas lagi free ya, kebetulan. Sekalian kita mau ulas mengenai pohon buah Mame Sapote yang kita tanam di halaman rumah. Oke, ini dia pohonnya nih, bola kebunnya. Nah, ini ya bola kebun. Pohon Mame Sapote kita yang saya tanam di halaman rumah ini sekarang tanggal 24 apa ini, September ya, September jam 12 siang. Ini jenis varietasnya ini kiwis bulat ya. Ini tingginya sekarang sudah 5 meteran up ini ya, 5 meteran up, sangat rimbun percabangannya dan sudah mulai berbuah. Ini mulai berbuah tuh perdana ini ya. Ini masuk bulan ke kurang lebih bulan ke-6 nih. Ini buah yang terbesarnya ya. Buah yang terbesarnya ada di posisi bawah nih, mantap sekali ya. Ini awal tanam saya itu tanam pohon ini itu tahun 2020. Penampakannya seperti apa? Ini nih. Penampakannya nih pohonnya ya. Itu tingginya waktu itu itu ya, tembok pondasi ya, tembok pondasi pagar bumi itu kisaran ya 2 meteran tapi memang udah bercabang. Sekarang udah 2023, tingginya 5 meteran, udah mulai berbuah dan disusul bunga-bunga ya bola kebun ya. Jadi inilah Mame Sapote ya, ini tergolong jenis sawo, asalnya dari Meksiko ini. Nah, ini sistem pembuahannya dia seperti ini ya, susul menyusul ya bola kebun ya. Ada yang buah yang duluan bunga jadi bakal buah yang pertama kali dulu memang ada rontok-rontok. Nah, ini yang bertahan bunga pertama kali jadi bakal buah terus sebesar ini usianya udah 6 bulanan. Nah, ini berikutnya tuh ukurannya lebih kecil pastinya ya, lebih kecil. Ini nanti kita petik yang ini jadi besar. Ini masih muda ya, yang ini ya, yang bawah ini yang gede ini udah gede, biarpun segini ya bola kebun ya, ini masih muda. Disusul bunga berikutnya. Nah, inilah bola kebun. Kita lagi sekalian santai siang ini pas memang off day ya, sambil ngopi. Untuk perawatannya sendiri pohon Mame Sapote itu cukup mudah ya bola kebunnya. Jadi jangan dikira pohon Mame Sapote itu susah ya, pohon langka tapi perawatannya cukup mudah. Kita cukup maintenance dari media tanamnya. Kalau kita grounding ya cukup pemupukan kita cuman pakai kotoran hewan kambing ya, kotoran hewan kambing sama pupuk kompos. Kalau mau ditambahkan pupuk kimia juga boleh sesuai takaran ya. Kalau kita saya di sini paling 6 bulan itu paling saya kasih sedikit tuh, sama siraman ya, siraman itu 2 hari sekali ini saya siram. Mau kita kasih lihat fisik pohonnya dari yang sisi sebelah sana, boleh dikasih lihat ini buat bola-bola kebun. Nah, ini ya bola kebun, penampilan pohon Mame Sapote dari sisi luar jalan ya. Inilah kalau menurut saya memang Mame Sapote ini karakternya pohon eksotis ya. Inilah kenapa banyak orang bahkan dari orang-orang mancanegara Asia Tenggara itu yang sangat meminati pohon Mame Sapote karena memang karakter pohonnya memang eksotis, dari
berbatang besar, panjang, daun lebar, dan buahnya itu yang betul-betul membuat sisi nampak eksotisnya muncul ya, seperti itu. Ini rata-rata memang orang-orang yang lewat jalan sini itu hampir 80% pasti nengok ya, nengok pohon ini. Entah pastinya memang ini buat pohon langka ya, Bolo Kebun ya, jadinya orang masih belum pada tahu ini pohon apa. Tetangga saya sendiri pun awal saya tanam kiranya saya tanam pohon Kamboja ya, ada juga yang bilang tetangga satunya ini pohon jambu ya begitulah. Tapi setelah berbuah baru dia percaya kalau ini pohon sawo raksasa ya, Mame Sapote. Nah, untuk perakaran sapote, pohon Mame Sapote ini kebetulan pohon hasil cangkok ya, Bolo Kebun. Dan kita tanam itu titik tanamnya 1,5 meter ya dari tembok pagar pondasi ya. Itu sampai saat ini 3 tahun ini masih aman. Jadi memang pohon Mame Sapote itu perakarannya berkarakter, dia tidak ini ya, dia tidak merusak pondasi karena dia lebih banyak akar serabut ya. Jadi akar-akar besarnya itu pasti turun ke bawah, yang keluar ke permukaan itu akar serabut tuh bisa dilihat ya. Nah ini ketika seperti itu diusahakan ditimbun tanah lagi hingga perakaran itu tertutup ya, itu supaya lebih menguatkan pohon ini sendiri ya, seperti itu. Oke, Bolo Kebun, jadi itu mengenai ulasan pohon Mame Sapote ya. Ini kita tanam di rumah ini memang sebagai contoh untuk pohon buahnya. Ini tidak kita produksi memang. Dan saya setelah tanam ini itu selang beberapa bulan memang kita ngebunkan ya, mengebunkan dalam arti tujuan untuk membudidayakan bibit-bibitnya. Nah saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini masih aktif untuk pembudidayaan Mame Sapote itu seperti ini bibit-bibitnya. Nah ini dia bibit-bibit Mame Sapote contohnya ya. Ini kebetulan hasil dari okulasi sambung ya. Jadi okulasi sambung itu menggunakan batang bawah yang tumbuh dari biji Mame Sapote sendiri. Saya menggunakan 2 metode untuk pembudidayaannya, itu metode cangkok seperti pohon yang indukan ini hasil cangkok. Nah kalau yang ini contoh yang ini metode sambung ya, sambung. Yang sambungnya ini apa, entres batang valid ya. Ini jenis bejo ya, ini jenis pantin. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih melayani pembelian baik dari online maupun offline. Kita ada di kebun di daerah Mijen itu, karena lokasi rumah saya ini di Kedung Pani, Kecamatan Ngalian ya, beda kecamatan ya. Itu kebunnya berada di sana, pembudidayaannya di sana. Ini hanya sekedar contoh. Oke. Kita melayani kirim-kirim ke seluruh Nusantara. Kalau kirim bibit yang sudah hidup seperti ini, polybag maupun di pot yang besar ya, kita menggunakan packing kayu. Insya Allah aman ya, sampai tujuan dengan selamat. Dan kita garansi ya, kalau untuk bibit-bibit yang sudah hidup ini kita garansi untuk pengiriman bibit diterima dalam keadaan hidup baik ya. Oh ya, Bolo Kebun, jadi soal pohon ya, jadi kita tanam pohon itu sama saja kita sedekah oksigen ya, Bolo Kebun ya. Jadi oksigen itu dihasilkan dari salah satunya hasil fotosintesis dari sebuah tanaman. Nah kalau tanaman pohon berbuah itu insya Allah hasil oksigennya dia akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Nah
itulah seperti itulah kenapa rumah kelihatan sejuk ya, seger, karena pasti di halamannya ada pohon ya. Jadi maka dari itulah kita harus menanam pohon ya. Kalau di lingkungan kita gersang ya, gersang panas, ada sepetak sisa tanah gitu, alangkah baiknya kita tanamlah pohon apa saja, kalau bisa yang berbuah ya, pohon buah ya. Nah tapi kalau saya mengarahkan memang pohon mame sapote, karena secara tampilan dia bagus, buahnya juga mantap, enak, karena saya sering ngerasain memang ya dari tiap varietasnya ya. Terus kalau pohon, teman-teman kalau pohon di halaman rumahnya ada ditanami pohon apa, mangga, apa rambutan, apa durian ya, kalau apa, kalau saya pribadi ya mending saya ganti. Kalau setelah saya tahu mame sapote, saya ganti mame sapote aja. Dulu ini juga di halaman, awalnya saya tanam pohon itu bukan pohon buah sih, pohon itu pohon hias ketapang, itu cuman daun, nggak menghasilkan buah. Nah saya kenal mame sapote, akhirnya saya buang, saya tanam mame sapote. Karena apa, kalau pohon buah mangga, rambutan, durian, kita mau buahnya beli di pasar pas lagi musimnya pasti dapat ya. Tapi kalau mame sapote ini mau cari di mana kita pengen konsumsi buah mame sapote ya, boleh kebun ya. Nah, artinya kita sampai saat ini, dari awal saya kenal mame sapote sampai 2023 ini susah untuk mau ngerasain buah mame sapote ya. Jadi maka dari itu, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, boleh kebun juga ya. Jadi kalau mau ngerasain buah mame sapote, kita melayani untuk pembelian buah ya, karena kita sudah menanam. Oh ya, boleh kebun, untuk soal pohon mame sapote ini ya, itu nggak harus kita tanam di ground ya, maksudnya di dalam tanah ya. Itu pohon mame sapote ini bisa ditanam, kita rawat di dalam pot ya, itu bisa berbuah juga ya pohonnya ya, sesuai ukuran pohonnya ya tentunya ya. Jadi mame sapote itu mampu berbuah di usia batang, apa ukuran batang yang cukup besar ya, dan nanti percabangannya dan umurnya juga ya, dan media potnya itu lebih besar, lebih bagus ya, seperti itu. Oke, boleh kebun semua, sekian ulasan dari saya mengenai pohon buah mame sapote. Nah, bagi teman-teman dan boleh kebun, jika ada yang ditanyakan bisa langsung komen atau langsung hubungi aja ke nomor 082 134 933 464 untuk tanya-tanya mengenai pohonnya, buahnya maupun bibit-bibitnya, ke situ aja. Oke. Salam tani, salam sehat, salam budidaya lestari alamku, Indonesia makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.